Baru zaman sekarang ada orang sering datang ke masjid, ini tanda-tanda radikalisme, paham sekalian? Dan saya nggak asal ngomong lah. Kenapa? Sudah dirilis penelitiannya. Penelitian tentang radikal ekstrim dalam agama, ciri-ciri nomor satu adalah berpegang pada Quran dan Sunnah. Paham teman sekalian? Lah kalau orang muslim nggak berpegang pada Quran dan Sunnah, mau berpegang pada koran, paham teman sekalian? Lah ini terjadi. Orang sering ke masjid dikatakan radikal, orang sering baca Quran dikatakan radikal. Separah-parahnya orang zaman dulu, sepreman-premannya orang zaman dulu, ngelihat orang ke masjid tetap respect, ngelihat orang ke masjid tetap seneng. Separah-parahnya orang zaman dulu, ngelihat ada yang tutup aurat tetap hormat, tetap tunduk, dia cewek yang soleh. Baru zaman sekarang ada yang mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib karena sudah ke Arab-Araban. Paham belum sekalian? Ini ngeri, dan ini berkaitan dengan hidayah. Kenapa berkaitan dengan hidayah? Karena gini, coba bayangkan, andaikan Allah menyamakan antara ilmu dengan hidayah, antum nggak akan disuruh sholat 5 kali sehari. Kenapa? Karena inti daripada sholat, kita semua sudah diajarin oleh para kiai kita, inti daripada sholat adalah Al-Fatihah. Maka kalau Al-Fatihah tidak dibaca dalam sholat, sholatnya nggak sah. Inti daripada Al-Fatihah dalam 7 ayat yang berulang-ulang yang Anda baca, inti daripada Al-Fatihah adalah permintaan hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu intinya. Dari awal Anda itu cuma dalam tanda kutip ya, kalau seorang laki-laki menggoda wanita, kita itu dalam tanda kutip adalah menggoda Allah dalam tanda kutip. Kenapa? Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu semua menyanjung Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Merendahkan diri kita serendah-rendahnya, mengangkat Allah setinggi-tingginya, seolah-olah kita sedang menggoda Allah dalam tanda kutip karena kita punya permintaan. Sebagaimana seorang laki-laki ketika pengen sesuatu misalnya dari istrinya, maka dia menggoda dulu, dia akan sampaikan dengan baik, dia kasih hadiah dulu, dia kemudian rayu dulu. Kita merayu Allah untuk apa? Untuk mengatakan inti daripada suratul Fatihah. Apa intinya? Ihdinas siratal mustaqim. Berapa banyak Anda mengatakan ihdinas siratal mustaqim dalam hidup Anda? Dalam satu kali, dalam sehari berapa banyak? 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, 17 kali Anda minta pada Allah. Maka nggak ada satupun orang di sini yang cukup berani mengatakan, Ustadz, saya sudah minta hidayah 2 tahun yang lalu, alhamdulillah. Sudah dapat 2 tahun yang lalu, alhamdulillah. Sekarang saya nggak usah minta lagi. Kenapa? Itu nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Karena hidayah itu bukan barang kayak ilmu. Kalau ilmu beda. Antum bisa jadi mempelajari Nahwu Shorof 17 tahun yang lalu dan antum masih ingat. Antum bisa jadi mempelajari tentang ilmu faraid 20 tahun yang lalu dan antum masih hafal. Antum bisa jadi untuk menghafalkan Quran 15 tahun yang lalu dan antum masih ingat. Tapi hidayah Allah nggak begitu caranya. Hidayah Allah itu persis kayak air. Hidayah Allah itu persis kayak minum. Kemarin kita minum, hari ini kita perlu minum. Tadi pagi kita minum, malam ini kita perlu minum. Bahkan kita perlu minum terus-menerus dalam setiap hari dalam hidup kita. Karena seperti itulah hidayah. Maka ketika Allah berkata tentang hidayah, Allah katakan Al-Quran adalah hidayah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran huda linnas. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah huda linnas, adalah petunjuk bagi manusia. Maka benar tadi ketika dinasihati oleh Allah Riyadham, maka bacalah Quran. Kenapa? Itu kayak air. Kalau antum nggak baca Quran, antum kayak nggak minum. Antum nggak minum sehari, bisa jadi antum cuma dehidrasi. 2 hari, 3 hari, 4 hari mati antum. Tapi masalahnya, mati hidup itu masih lebih berharga. Yang bahaya, mati hati. Kenapa? Karena Allah katakan, Allah menurunkan Al-Quran dari langit, persis seperti Allah menurunkan ayat dari langit. Maka kalau Anda lihat dalam Al-Quran, kata-kata Allah untuk Al-Quran dengan kata-kata Allah untuk air sama. Anzala minas sama, Allah menurunkan dari atas langit apa? Al-Quran. Allah menurunkan dari atas langit apa? Air. Untuk apa? Menghidupkan yang mati dari dalam kemudian bumi, menghidupkan yang mati daripada hati. Kenapa? Hati yang mati itu jauh lebih berbahaya daripada orang yang mati. Nah, kok bisa begitu? Orang mati nggak bisa nyakitin orang. Orang mati nggak bisa menghina agama. Orang mati nggak bisa menista agama. Orang mati itu nggak bisa dia melakukan maksiat. Maka orang mati nggak bisa dapat pahala, nggak bisa dapat maksiat. Orang hidup yang hatinya mati, maka dia terus-menerus akan bermaksiat seumur hidup dia. Tidak hanya bermaksiat, Allahu Akbar. Nggak hanya bermaksiat, tapi dia ngajak orang untuk bermaksiat. Nggak hanya dolal, mudil, nggak hanya sesat, menyesatkan orang yang lain.
Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Itulah kemudian saya bilang, ketika saya lihat orang-orang yang ucapannya aneh-aneh itu, yang saya nggak bahkan kepikiran dengan hal semua itu. Saya banyak kepikiran maksiat dalam hidup saya. Saya banyak kepikiran cara-cara bermaksiat dalam hidup saya yang selalu saya tekan dalam hidup saya. Cara-cara untuk menuruti nafsu dalam hidup saya. Saya banyak kepikir, tapi saya nggak kepikiran model-model kayak gitu. Mengucapkan bahwa Al-Quran itu kemudian cuma dongeng, mengucapkan Al-Quran cuma asatirul awwalin, itu adalah kisah-kisah orang-orang zaman dulu. Pas banget kan kayak yang diceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana penghinaan-penghinaan orang-orang zaman dulu ketika dibacakan pada mereka Al-Quran, hadza asatirul awwalin. Ini cuma cerita-cerita orang zaman dulu. Ini adalah zaman dulu, zaman sekarang sudah berubah. Nggak usah ikut-ikutan. Nggak kepikir saya bilang bahwa kerudung itu tidak wajib. Nggak kepikiran kemudian saya mengatakan bahwa orang kafir itu bakal masuk surga. Bakal paham dong sekalian. Sesuatu yang aneh-aneh, inilah yang namanya hidayah. Maka penting banget, dan saya pengen membuka dengan itu. Ilmu beda dengan hidayah. Karena hidayah itu langsung hak prerogatifnya Allah. Allah milih orang untuk dapat hidayah. Hidayah sudah Allah turunkan dalam bentuk Al-Quran. Hidayah sudah Allah turunkan dalam bentuk akal manusia. Akal manusia bisa memilih mana yang takwa, mana yang fajir, mana yang baik, mana yang buruk. Cara memilihnya pun sudah ada Al-Quran. Tapi kemudahan untuk memilih itu Allah yang tentu.